Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai jujur dan dusta, bagaimana kita bersikap jujur dan akhlak kita ketika kita menghadapi orang yang berdusta. Malam hari ini kita akan membahas mengenai adab di majelis. Maksudnya napa niku akhlak bagaimana ketika kita menghadiri suatu majelis atau pertemuan. Tentunya di dalam kitab Taisirul Kholaq niki dijelaskan beberapa koridor bagaimana sikap kita ketika kita menghadiri suatu majelis, dan tidak hanya menghadiri tapi mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mriki dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, alaman yatil majalisa ayyabda'al khadirin bisalam. Jadi alaman ya'ti majalisa, jadi ketika kita menghadiri suatu majelis, hal yang kita lakukan pertama inggih menika bisalam, uluk salam. Assalamualaikum ngoten. Saling menghadiri suatu majelis, menyapa ngoten niku. Kenapa teng mriki dijelaskan bisalam, fadilah dari sunnatullah ketika kita melakukan uluk salam, secara tidak langsung kita mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut, dan kita juga didoakan oleh orang-orang yang menghadiri majelis tersebut, karena hukumnya menjawab salam itu wajib niku. Ingkang nomor kalih wa an yajlisa haisun taha bihil majlisu. Inggih menika duduk sesuai aturan. Nah, maksudnya pripun? Contohnya misal kita menghadiri suatu rapat, mriku di undangannya 7 orang, disediakan 7 kursi, dan yang baru hadir niku 3 orang. Nah, kita hadir di situ sebagai peserta yang nomor 4. Nah, mriki dijelaskan kita tidak boleh duduk di selain yang nomor 4 itu. Misalnya sing nomor 7 lah, mboten angsal mriku. Kersane napa? Kersane mboten mengganggu hadirin yang datang telat atau datang di kemudian waktu niku. Ingkang salajengipun wa ayyuridu an aqwali amadil khaliyati anil faidah. Berpaling dari perkataan-perkataan yang tanpa faidah. Misalnya teng mriku sedang berjalan pun dipimpin rapat dan lain-lain, kita nopo dhewe ngomong dhewe niku mboten angsal. Selain mengganggu niku nggih obrolan yang tidak faidah. Lebih baik kita juga mendengarkan nopo ingkang dibahas di majelis tersebut. Selanjutnya wa ayyuhayyirul munkaro biyadihi fa illam yastatik. Nah niku kita juga disuruh untuk merelai bahkan napa nggih istilahnya napa niku, ketika ada kemungkaran kita diwajibkan untuk merelai kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang seperti apa? Misal teng mriku gontok-gontokan, adu argumen. Nah, kita yang tahu akhlaknya bagaimana, kita tidak boleh diam. Kita harus mengkondisikan hal tersebut. Pripun mawon carane? Nah, teng mriki wonten 3. Pertama lagi nika fabi lisanihi. Kita ingatkan atau kita relay dengan menggunakan lisan, artinya diomongi. Aja ngono iki ora pas misalnya ngoten niku.
napa ingkang jenengan sampaikan iki mboten leres. Diobrolkan secara baik-baik. Sing nomor kalih ngapunten. Ingkang pertama niku wa ayyuhairul mungkar biyadihi, dengan menggunakan tangan. Mesti dengan menggunakan ya kan niku dengan menggunakan fisik kita. Misalnya teng mriku gontok-gontokan sampai berkelahi niku. Kita tidak boleh diam. Kita juga harus merelai kemungkaran tersebut, pertengkaran tersebut. Nah, ingkang nomor kalih nembe niku fabi lisanihi, dengan menggunakan lisan, dengan menggunakan obrolan, dengan menggunakan omongan. Salajengipun fa'ilam yastatik fabi qalbihi. Jika tidak mampu, fa'ilam yastatik, jika tidak mampu, maka menggunakan fabi qalbihi, dengan menggunakan hati. Maksudnya pripun dengan menggunakan hati? Teng mriki bidua, dengan mendoakan orang tersebut. Kita sudah tahu apa yang disampaikan teman kita, apa yang dibahas di pertemuan itu mboten leres, tapi dielingni, dicegah nggih mboten saged, ngengkel. Tugas kita yang tahu bagaimana mendoakan. Mugi-mugi orang tersebut diparingi hidayah. Terus napa ingkang disampaikan nggih diampuni, misalnya mboten leres. Nah, niki. Selanjutnya fal yakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami bihi darurat. Keluarlah dari suatu majelis tersebut jika majelis tersebut sudah tidak wonten faedah. Pasti mboten wonten faedah ini wis isine teng mriku wis kemungkaran tok ngoten. Ngobrol tapi mboten wonten jluntrunge, ndak ada tujuane. Nah, niku lebih baik kita meninggalkan tempat tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Maksudnya dalam keadaan darurat itu pripun? Misal kita diundang di dalam suatu majelis napa nggih contone? Contone lajnah Bazul Masail misalnya ngoten, penentuan bagaimana hukum-hukum fikih. Ketika kita di situ ditempatkan sebagai perumus misalnya, perumus atau pemfatwa, niku kan posisinya penting. Nah, kecuali keadaan seperti itu kita diperbolehkan untuk bertahan di dalam majelis tersebut. Tapi kalau posisi kita tidak darurat, tidak penting dalam majelis tersebut, pertemuan tersebut, kita diperkenankan untuk meninggalkan tempat tersebut agar tidak tidak menambah kemungkaran di dalam pertemuan itu. Terus salajengipun wa alla yahtaqira ahadda min julasaihi. Nah, maksudnya pripun? Tidak meremehkan teman di majelis, teman di sekitar. Intinya pripun? Enek wong kancane ngobrol, ade nyepelekne, mboten rungokne. Ngoten niku. Wah, kaya apa lho kae? Sing diobrolne apa ngono? Sampeyan ndak bener ngono kuwi. Padahal sing ngomong ndak bener niku mboten wonten landasan apa-apa. Nah, teng napa niki tidak boleh meremehkan di dalam suatu majelis, tidak boleh meremehkan seseorang, sesama teman. Kemudian dijelaskan bahwa Rabbuma kana khairon minhu indallah. Karena semua kebaikan dan keburukan itu yang tahu hanyalah Allah. Belum tentu yang menurut kita buruk itu buruk menurut Allah. Terus ajengipun wa alla yu'adzima ahada limalihi li anna dzalika yudhi'ifu dinna wa yuskitul muro'ah. Tidak membanggakan apa yang kita miliki. Pamer intinya maksudnya teng mriku. Aku baru tuku ngene lho, tuku ngene. Niku mboten asal. Amargi napa dapat melemahkan agamanya. Niku. Karena sing diobrolkan malah napa nggih, babagan mamerne dhewe-dhewe tanpa memperhatikan lingkungan di majelis itu. Sehingga itu dapat melemahkan agamanya. Nah, niku.
Selanjutnya wa in kana fit thoriq. Nah, iki ketika wa in kana fit thoriq niku ketika misalnya kita pertemuan tersebut berada di pinggir jalan. Sikapnya bagaimana? Jenenge ning pinggir jalan niku kan nggih kadang nggih rame, kadang nggih wonten tiang liwat ngoten niku. Nah, teng mriki dijelasne fal yahu torfahu wal yahus mal huwa fal yu'inna dhaifah. Ketika ada orang jalan, nah niki sing dimaksud teng mriki ada orang jalan dan teng mriku kok mengganggu obrolan kita di dalam satu majelis. Dan misalnya lah niki utamanya teng mriki apabila majelis itu berada di pinggir jalan, hendaklah dia mendukkan pandangan. Artinya misalnya yang lewat niku misalnya nggih ngapunten tiang setri wayu ngoten wis pakaiane menggoda napa menggoda mata misalnya. Iki lek ndak didelok piye, nah, tapi lek didelok kok ndak eman-eman, ndak didelok eman-eman. Nah niku mboten angsal. Lebih baik menundukkan kepala. Daripada niku saged mengganggu berlangsungnya pertemuan di majelis tersebut. Terus menolong orang yang dizalimi. Niki misalnya di pinggir jalan ada orang yang temriku misalnya gelut. Ada ning kene pertemuan terus teng jauh kok wonten gegeran niku. Niki temri jasne segera mungkin kita membantu orang tersebut. Dijedarin pertemuannya. Karena itu yang lebih utama, kita menolong orang yang didolimi. Terus menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Misal teng mriku pas penak-penake pertemuan tiba-tiba enten teko, Mas, dalan teng Tulungagung pundi misalnya. Nah niki kita wajibnya itu menjawab, tidak boleh membiarkan niku. Dan membalas salam orang yang mengucapkan salam padanya. Misalnya, lek niki nggih kadang yo jarang terjadi kata sih. Misal pas sibuk-sibuknya rapat lah benak omong. Misal Mas Haji mimpin rapat, tiba-tiba kalau lewat, Assalamualaikum Mas Haji. Nah, ketika disalami seperti itu wajibnya kita harus menjawab. Niku. Walaupun kita sedang dalam keadaan berbicara memimpin jalannya suatu pertemuan. Niku. Tapi nggih kembali lagi yang bertanya benak-benak ngobrol lagi ngobrolan penting dan lain-lain kok malah takok niku. Kembalinya ke situ. Nah, pada malam hari ini mengenai adab di majelis. Kenapa teng mriki dijelaskan dijelaskan Taisirul Akhlaq menjelaskan langkah-langkah koridor akhlak bagaimana yang harus dipenuhi ketika berada di majelis. Maksudnya adalah kita menghadiri suatu majelis tidak hanya menghadiri dalam rangka juga menambah silaturahim, tapi juga melaksanakan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi niku, karena sudah tahu koridor-koridor bagaimana kita tahapan-tahapan apa yang kita lakukan ketika menghadiri suatu majelis niku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ngapunten saking redhikin niku dereng tawasul sampean niki nggih tawasul dumateng guru-guru kita datang pengarang kitab kersane napa ingkang kula adalah panjenengan sami pelajari dalu punika sageta manfaat barokah dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Syekh Muhammad beliau. Al-Fatihah. Ila khardi Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. Mekaten
ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.